Halo guys, welcome back to the channel. Hari ini semangat sekali, Nela ada di sini dan Nela mau untuk share tentang kasih itu sendiri. Ini dari pengalaman hidup Nela ya. Jadi untuk teman-teman yang punya bagaimana menjalani kasih itu sendiri dalam kehidupan yang teman-teman, kalaupun berbeda, teman-teman bisa share di kolom komentar saya nanti, dan juga bisa dibantu share kemana saja untuk lebih banyak membantu orang ya. Dan ya seperti itu. Dan untuk yang baru pertama kali gabung di channelnya saya, perkenalkan, nama saya Petronella, tapi biasa dipanggil Nela. Dan saya ini membuat konten ini lebih kepada saya bagaimana men-share pengalaman hidup saya dan bagaimana cara Tuhan menolong saya, dan bagaimana saya mau share untuk sesuatu hal yang baik ya dan positif, teman-teman, seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen komen apa aja, bisa komen di kolom komennya. Dan ya, kita mulai dengan pertanyaan beberapa teman di Instagram mengenai apa itu kasih gitu, mau belajar tentang kasih. Nah, kalau saya sendiri, kasih itu sesuatu yang susah untuk kita jalani. Belajarnya gampang sih ya, gampang banget. Tinggal buka Bible, kasih itu full banget. Kamu bisa belajar kasih dari Allah sendiri. Kamu bisa belajar kasih dari waktu Allah menunjukkan kasih itu kepada Abraham, kepada Musa, dan bahkan kepada Nuh, dan kepada keturunan-keturunan sebelumnya di Perjanjian Lama, dan juga untuk bagaimana kasih itu sendiri yang ditunjukkan sama Tuhan Yesus Kristus. Dan ya, banyak hal teman-teman bisa belajar kasih dari Bible sendiri. Tapi untuk hari ini Nela mau share kasih yang bagaimana Nela rasakan dalam kehidupan Nela dan yang Nela jalani sehari-hari. Basically, kembali lagi, saya terlahir dari keluarga yang menunjukkan kasih itu beda banget seperti apa yang di Bible. Nah, kalau saya besar dan tumbuh di keluarga yang benar-benar kita kalau menunjukkan kasih itu kita harus memberikan sesuatu gitu. Misalnya begini, kalau kamu mengasihi keluarga, berarti kamu harusnya sudah bisa beli ini, beli itu, bantu ini, bantu itu. Pokoknya semuanya itu pasti ada sangkutannya dengan uang, ekonominya. Ya kalau ada yang mengalami struggle yang sama bisa komen. Dan ya untuk saya secara pribadi juga, saya bertumbuh di keluarga yang seperti itu. Karena sejujurnya juga kami dari keluarga yang sebenarnya berada. Papa cukup mapan dan ya cukup berada lah, seperti itulah. Dan pokoknya kita punya banyak hal waktu kita masih kecil gitu. Dan ketika papa pergi, kita harus mengalami struggle yang benar-benar ekonominya kita tuh sangat down, dan mama harus berjuang untuk 4 orang anak gitu. Jadi ini yang mempush kita untuk adik kakak tuh ya, kalau kamu mengasihi, kamu harusnya bisa memberi seperti ini, kamu harusnya seperti ini, kamu harusnya seperti itu gitu. Jadi kita menunjukkan kasih itu seperti standar kita begitu, bukan standar yang Tuhan ajarkan gitu. Jadi ini juga menjadi problem buat saya, apalagi ketika saya sudah balik kembali dan sekarang saya tinggal bersama keluarga saya, mama dan adik saya, dan juga bersama kakak saya. Dan itu yang selalu dituntut, kamu harusnya bisa begini, kamu harusnya bisa begitu, kamu tuh tidak menghormati, tidak inilah. Pokoknya bentuk kasihnya tuh ya seperti apa yang dunia takarin gitu, apa yang dunia mau gitu. Dan ya itu menjadi struggle sih sebenarnya buat saya. Beberapa kali saya sempat berpikir ya sudahlah, saya keluar aja gitu, kosan atau bagaimana. Tapi dalam kondisi seperti ini lagi, kembali lagi seperti corona ini, tidak mungkin saya keluar, teman-teman. Dan saya juga mau untuk bukan karena saya takut sih, saya mau untuk bagaimana menjaga mama saya dan adik saya, karena waktu mereka keluar dari rumah itu banyak banget daripada aku gitu. Aku mungkin karena sudah mengerti Bible dan mau untuk tunduk sama pemerintah, jadi lebih banyak tinggal di rumah gitu, dan lebih kepada cari sesuatu yang bisa menghasilkan tapi di dalam rumah gitu. Dan kalau
mama saya kan nggak bisa dia gitu, dia udah biasa di luar, jadi itu struggle juga buat dia. Dan termasuk saya juga sih, sebenarnya saya terbiasa di luar, tapi saya berusaha untuk menahan diri dan saya berusaha untuk bagaimana tunduk sama pemerintah gitu, apa yang pemerintah mau gitu. Tidak mudah teman-teman, saya tahu teman-teman juga pasti mengalami struggle itu. Tapi itu yang benar-benar menjadi tanda kutip ya, menjadi masalah dalam keluarga juga. Akhirnya bagaimana saya mau menunjukkan kasih itu sendiri, sedangkan bertolak belakang sekali dengan apa yang saya percaya gitu. Yang saya percaya bahwa kita harus tunduk juga sama pemerintah, itu seperti apa yang dikatakan dalam Bible ya teman-teman ya. Tuhan pun mau untuk kita tidak melawan sama apa yang diinginkan pemerintah. Pemerintah mau dan wajib dilakukan, ya kita harus lakukan seperti itu. Tapi di saat ini saya lebih kepada bagaimana mengasihi keluarganya saya dengan sabar, dengan tetap berserah kepada Tuhan gitu, dan tetap percaya bahwa segala masalah tuh pasti ada jalan keluarnya gitu. Nah, back to kasih ini sendiri, ya apalagi dalam kondisi seperti ini ya, pastinya tuntutan keluarga itu sangat tinggi banget untuk kamu harus bisa begini, kamu harus bisa begitu. Tapi saya bingung, saya harus ngapain gitu. Dan saya juga maksudnya berdoa sih sama Tuhan gitu, maksudnya biar Tuhan bisa buka hati saya gitu, apa yang bisa saya bantu untuk keluarganya saya, please tunjukin gitu. Dan saya belajar untuk bisa menjahit sekarang, otodidak, dan saya bisa menghasilkan masker dan bisa menghasilkan setidaknya seperti apa yang keluarganya saya mau, uang. Dan walaupun saya tidak bisa bantu banyak sih, tapi setidaknya saya bantu seperti kayak apa yang mamaku mau gitu. Kalau saya masih bisa beli, saya belikan gitu. Apa yang adikku mau saya bisa beli, saya belikan gitu. Makanan dan minuman ya, lebih kepada hal-hal kecil sih, tapi kembali lagi basicnya, keluarganya kita seperti itu, maunya yang pokoknya yang kecil-kecil tuh nggak kehitung gitu. Dan ya itulah ya, maksudnya kita nggak bisa lari dari masalah itu. Saya tumbuh dan besar di tempat yang seperti begitu, jadi saya juga bagaimana menyikapinya dengan kasih yang Tuhan ajarkan kepada saya, itu mengasihi sepenuhnya. Tidak mudah untuk saya, perempuan independen, maksudnya perempuan yang sebenarnya saya bisa keluar saja sih kalau mau cari kerja gitu. Kalau mau cari kerja untuk bisa menghasilkan uang, sebenarnya saya bisa keluar dari semua ini gitu, dengan cara saya tidak peduli lagi sama orang-orang yang benar-benar saya kasihi gitu. Tapi ya back to realitanya ya. Dan yang selalu menguatkan saya nih teman-teman di sini ada di 1 Korintus 13:4-7 teman-teman. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Nah, ini keuntungan sendiri deh. Jadi kadang saya juga berpikir gini, kalau saya keluar berarti saya memikirkan dirinya saya sendiri dong, saya egois dong gitu. Dan ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini sih masih berat banget ya, soalnya ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini struggle buat saya karena saya bertumbuh di keluarga yang benar-benar kita tuh kalau marah itu kita nggak bisa bicara kayak ya udah kamu harusnya kayak gini, kamu harusnya kayak gitu. Kita nggak bisa. Kalau kita marah itu bisa sampai maki-makian teman-teman. Dan itu cuma dengan cara itu mereka bisa dengar gitu. Jadi kalau kamu bicara yang lembut-lembut ini, itu kayaknya kayak masuk telinga sini keluar sini gitu. Jadi kadang tuh aku tuh sampai bingung, ini harus aku kasih tahu ke adikku seperti caranya apa, membimbing dia seperti apa, dan bagaimana cara menjelaskan ke mamaku bahwa kita harus hidup seperti apa gitu. Itu sesuatu yang benar-benar struggle sekali ya, apalagi di masa-masa corona ini. Saya benar-benar harus mempush adik saya dan mama saya untuk bisa bagaimana tunduk kepada pemerintah dan bagaimana merespon penyakit ini dengan pikiran yang positif, dan kita tidak egois kepada diri kita sendiri ya, maksudnya kita juga memikirkan kehidupan orang banyak gitu. Dan itu pasti ada celah-celah di mana kita saling baku marah yang sudah sampai di high quality, dan itu memang tradisi keluarganya kita. Kalau kita baku marah tuh ya sudah sampai yang kayak
Pokoknya kata-kata sudah sampai maki-makian gitu. Dan itu juga masih struggle buat saya. Walaupun saya tidak seperti yang intens gitu, maksudnya tidak seperti yang terus menerus marah maki apa, tapi sesekali. Dan itu benar-benar kayak kamu udah tahu kebenaran gitu, tapi kamu masih taputar di area situ, karena itu maksudnya itu menjadi darah dagingnya saya juga gitu. Dan ini menjadi struggle-nya saya, masih saya terus belajar ya area itu. Dan ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi saya mau untuk benar-benar, ini bukan tentang saya egois, saya mau sok-sok ajarin mama saya, adik saya gitu, tapi ini tentang bagaimana saya mau supaya mereka hidup benar gitu, sesuai dengan apa yang pemerintah mau. Kita hidup tunduk kepada peraturan gitu, dan ya seperti itu. Dan ada juga ayatnya, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ia menutupi segala sesuatu. Saya lebih kepada, saya tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan yang maksudnya merasa bersalah gitu. Saya akan selalu bilang ke Tuhan, Tuhan hari ini saya maki, saya minta maaf gitu, tapi saya mau terus berjuang untuk membantu keluarganya saya dan membantu dirinya saya sendiri juga untuk bisa keluar dari masalah-masalah ini, untuk bisa mengasihi tanpa batas gitu, seperti kasih yang Engkau ajarkan kepada saya. Dan di situ juga dibilang di ayatnya bahwa percaya segala sesuatu, dan saya juga mau percaya untuk segala sesuatu yang terjadi itu adalah rancangannya gitu. Jadi saya mau percaya gitu, itu untuk menyembuhkan imannya saya, dan itu baik juga untuk imannya saya kepada Tuhan. Dan ya, dia mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah ini nih, sabar. Saya lebih kepada bagaimana menanggapi kasih itu dengan back to God gitu. Apapun yang kamu lakukan, misalnya hari ini kamu buat kamu nggak akan pernah bisa perfect gitu. Mengasihi itu kamu nggak akan pernah bisa perfect, karena kasih yang perfect itu hanya Tuhan gitu. Hanya Tuhan yang bisa melakukan kasih yang perfect. Dan ya kalau teman-teman bisa mencari tahu bagaimana kelemahannya teman-teman ya, bagaimana teman-teman bisa keluar dari masalahnya teman-teman, itu menjadi kekuatan buat teman-teman untuk percaya sama Tuhan gitu. Jadi seperti saya gitu, saya mengetahui sekali bagaimana kelemahannya saya. Ketika situasi lagi begini, seharusnya saya jangan marah gitu. Seharusnya saya jangan marah, saya jangan bertolak belakang dengan orang-orang atau sekitar saya ya gitu kan. Saya lebih kepada diam, tenang. Nanti kalau situasinya udah tenang, baru saya mulai mengungkapkan apa pendapat saya, seperti gitu. Dan itu berjalan baik sih sampai sekarang. Walau kadang dalam tanda kutip ya, kita tidak sempurna dan kita pasti akan keluar dari jalur apa yang sudah kita plankan. Tapi ya itu back to God, that God count everything. Tuhan tuh menghitung semuanya gitu. Dia pasti akan menolong kita untuk menemukan jalan keluarnya. Dan sampai saat ini puji Tuhan masih percayakan saya untuk bisa mengasihi keluarganya saya, dan saya bisa mengasihi juga orang-orang di sekitarnya saya, walaupun banyak yang kadang membuat saya tuh menggemaskan gitu. Ya ampun, ini kalau bukan karena Tuhan ya, saya sudah hancur banget gitu di dalam posisi yang seperti itu ya. Karena seperti basicnya teman-teman tahu bahwa saya pernah lari dari rumah waktu saya masih kecil. Saya pernah lari hanya karena saya merasa saya tertindas gitu. Saya merasa bahwa mereka tidak memperhitungkan kasih yang saya kasih gitu. Mereka tidak memperhitungkan apa yang saya korbankan gitu. Dan saya pernah lari dari rumah karena masalah itu, tidur teman saya. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya bisa menahan itu, dan saya sudah berpikir bahwa saya tidak mau lagi lari dari masalah. Saya akan bagaimana menanggapi masalah itu dengan positif dan keep surrender to God, tetap bertahan pada Tuhan, tetap berpegang pada Tuhan, dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kesejahteraan gitu. Gitu ya teman-teman ya, kesejahteraan ini. Dan ada di Yohanes 15 ayatnya 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dan saya mau untuk mengasihi siapa saja yang ada di sekitarnya saya, dan saya mau berjuang sampai
titik dimana Tuhan memanggil saya, amin, mau berjuang untuk terus mengasihi orang-orang di sekitarnya saya. Buat teman-teman yang lagi berjuang juga ada dalam kasih, mari kita sama-sama berjuang dan kita percaya bahwa segala hal terjadi karena Tuhan mengizinkannya, dan supaya kita bisa melihat dan itu bisa menumbuhkan iman kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Itu saja sampai hari ini teman-teman. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Jangan lupa di share, jangan lupa untuk komen, like, and jangan lupa untuk subscribe. Tell your friend that seperti itu ya. You need to know. Kamu harus tahu Tuhan itu adalah kasih, itu saja. Oke? Sampai jumpa.